Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang progres perpanjangan SIM 40%. Jadi kalau sebelumnya saya sudah memberikan informasi tentang solusi jika progres SIM kita itu 50% gimana gitu. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang solusi jika progres SIM kita itu 40%. Apa aja yang bisa kita lakukan dan apa sih artinya progres 40% itu. Nah, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, banyak sekali teman-teman itu yang bertanya-tanya tentang progres SIM. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi ada beberapa progres SIM teman-teman. Yang pertama itu adalah progres 20%. 20% itu berarti kita udah berhasil untuk menginput data-data kita sampai kita konfirmasi data. Nah, itu progresnya adalah 20%. Jadi ini belum melakukan pembayaran ya, masih input data aja 20%. Nah, nanti kalau kita udah selesai melakukan pembayaran, progresnya itu akan berganti menjadi 40%. Jadi progres 40% itu berarti kita sudah berhasil melakukan pembayaran. Tapi ini belum diproses ya, masih berhasil melakukan pembayaran aja. Kemudian setelah itu nanti kalau udah diproses sama Satpas, progres SIM-nya itu akan jadi 50%. Nah, ini berarti udah diprogres ya, udah aman gitu, udah diproses sama Satpasnya. Kemudian nanti kalau udah dicetak sama dikemas sama Satpasnya itu akan berganti progresnya jadi 60% gitu. Jadi ini udah dicetak ya, udah nggak mungkin gagal lagi untuk 60% ini. Kemudian setelah 60% ada lagi progresnya itu 80% teman-teman. 80% ini berarti SIM teman-teman itu udah dikirim gitu. Jadi udah dikemas, udah dikirim, udah pokoknya udah diserahkan ke pos gitu. Ada juga kadang 80% itu udah dikemas tapi belum dikirim, tulisannya pra-collecting. Nah, kalau pra-collecting itu berarti belum di pick up sama kurirnya. Biasanya sama Korlantas itu dikumpulin biar banyak dulu, nanti biar langsung di pick up sama kurirnya gitu. Ya biasanya agak lama juga sih di masa pra-collecting ini, tapi ini udah aman. Kemudian kalau udah selesai nanti kalau SIM-nya udah nyampe ke tangan kita, progresnya akan jadi 100%. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan gimana nih kalau progres 40% kita tuh lama banget. Apa nih yang bisa kita lakukan? Solusinya itu gimana gitu ya. Jadi teman-teman, kalau progres kita itu 40% dan ini udah lama banget, misalnya udah lebih dari seminggu, ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan registrasi ulang ke Satpas lain. Nah, caranya ini kita harus membatalkan dulu. Misalnya masa berlaku SIM kita itu udah terlalu mepet gitu, teman-teman galau gitu, takut nanti bisa kehabisan masa berlaku. Karena kalau kita kehabisan masa berlaku SIM itu berarti kita harus bikin baru teman-teman. SIM kita udah nggak bisa diperpanjang lagi. Karena kalau 40% ini kan belum aman ya, kita masih baru selesai membayar aja gitu. Jadi kalau lama banget nggak diproses-proses sama Satpas, kita bisa melakukan pembatalan SIM. Gimana cara pembatalan SIM-nya? Teman-teman bisa search di YouTube cara pembatalan SIM. Di situ teman-teman bisa klik yang thumbnailnya warnanya pink ya video saya. Di situ udah saya jelaskan cara pembatalan SIM. Nanti kalau udah selesai dibatalkan sama Satpasnya, teman-teman bisa mengajukan ulang ke Satpas lain yang cepat. Nah, gimana cara tahu yang cepat? Ya seperti yang saya katakan ya. Saya selalu bilang kalau mau melakukan perpanjangan SIM, cari tahu dulu Satpas yang cepat dengan baca-baca komen atau tanya-tanya gitu. Tanya di Digital Korlantas boleh, tanya ke saya boleh gitu, nggak masalah, kemana aja. Yang penting jangan asal melakukan perpanjangan. Karena misalnya teman-teman ngerasa, wah cari yang deket aja
yang dekat ternyata material SIM-nya habis, akhirnya ditolak gitu. Jadinya teman-teman nggak bisa melakukan perpanjangan lagi karena masa berlakunya habis gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman itu kalau masa berlaku SIM-nya udah mepet banget tapi belum diproses juga, teman-teman bisa melakukan perpanjangan secara offline. Nah, untuk melakukan perpanjangan secara offline ini teman-teman nggak perlu membatalkan dulu sih, bisa langsung offline aja dengan teman-teman mengeprint hasil kesehatan sama hasil tes psikologinya. Itu bisa digunakan untuk offline. Beberapa satpas itu nerima, tapi ada juga satpas yang nggak nerima teman-teman. Padahal sebenarnya di webnya FC itu bilang ini tuh boleh digunakan untuk offline, nggak masalah. Dan kalau misalnya ada satpas yang menolak dengan alasan apapun, itu bisa dilaporkan teman-teman gitu. Nah, kemudian teman-teman setelah melakukan perpanjangan secara offline, teman-teman bisa membatalkan gitu ya. Karena nanti kalau nggak dibatalkan, ini teman-teman uangnya nggak akan kembali. Dan pastinya kalau suatu saat SIM-nya itu diproses, itu SIM teman-teman itu akan double gitu kan, sayang sekali ya. Jadi 2 kali lipat biayanya gitu teman-teman. Kemudian hal ketiga, solusi ketiga yang teman-teman bisa lakukan itu adalah menunggu proses perpanjangan gitu. Jadi walaupun progresnya 40%, ini sebenarnya masih bisa diproses teman-teman sama satpasnya. Walaupun udah lewat dari masa berlaku SIM teman-teman, itu masih bisa diproses jika persyaratannya itu benar semuanya. Suatu saat itu pasti akan tetap diproses sama satpas. Cuman ini tuh beresiko banget ya teman-teman. Kalau seandainya sampai ditolak, maka teman-teman itu udah nggak bisa melakukan perpanjangan lagi teman-teman, karena masa berlaku teman-teman itu udah habis. Berarti teman-teman harus bikin baru gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman beruntung, ini masih akan tetap diproses kok sama satpas walaupun progresnya masih 40%. Tapi dengan catatan semua persyaratan teman-teman itu harus benar semuanya gitu, nggak ada yang salah seperti foto KTP, foto SIM, pas foto tanda tangan gitu, udah benar semuanya, itu pasti tetap diproses walaupun progresnya masih 40%. Jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih mana solusi yang paling tepat untuk teman-teman saat progres SIM teman-teman itu 40% gitu. Misalnya lama banget, kalau menurut saya sebelum waktu masa berlakunya habis, ya udah dibatalin aja, kita pilih opsi yang pertama gitu kan. Karena kita itu bisa melakukan perpanjangan on lagi ke tempat lain kalau masa berlaku kita masih ada gitu. Dan kita tahu sendiri ya teman-teman, perpanjangan SIM secara online itu jauh lebih murah daripada kita melakukan perpanjangan SIM secara offline gitu. Jadi kalau menurut saya, walaupun prosesnya agak ribet, ya mending online aja. Kita nggak perlu antri, nggak perlu panas-panasan ke satpas gitu kan. Jadi kita online aja, pilih opsi yang pertama. Tapi terserah teman-teman sih, semua keputusan ada di teman-teman yang lebih tahu mana yang terbaik. Misalnya mau pilih opsi kedua juga nggak masalah untuk perpanjangan secara offline gitu. Oke teman-teman, jika teman-teman masih ada yang kurang paham, bisa langsung aja komen di bawah ini atau bisa DM ke Instagram Evi Wahyu. Terima kasih udah nonton video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bye-bye.